hal saja ukhuwah dan amal jama'i. Sebab bagaimanapun kita sebagai muslim, sebagai mujahid, kalau sendiri tidak kuat. Ya. Al-mu'minu qawiyyun bi akhihi wa dha'ifun bi nafsihi. Contoh yang paling gampang saya berikan pada antum, sapu lidi. Tahu sapu lidi kan? Penyapu lidi. Penyapu lidi. Penyapu lidi. Kalau kita punya penyapu lidi 100 batang. Ya. Ada penyapu lidi 100 batang, lalu kita bersihkan di sini halaman, katakanlah ini 5 kali 5 meter. Ada sampah-sampah. Setiap batang kita pakai sapu. Satu, lalu ambil batang kedua, batang ketiga, batang 100 batang itu patah-patah semua, halaman tak bersih. Ya, padahal cuma 5 kali 5. Coba batang-batang lidi ini diikat ya, disatukan. Ya, maka insya Allah dalam waktu yang tidak lama halamannya akan bersih dan bahkan bisa membersihkan halaman yang lain. Memang kadang-kadang ada batang yang gugur, ya, 1 atau 2 saja, ya, itu biasa gugur dalam perjalanan, ya. Tetapi insya Allah akan terus. Tapi kalau satu-satu, dan inilah keadaan kita sekarang. Bagaimana dakwah belum menjadi kuat sampai saat ini? Karena sudah banyak yang punya kesadaran, tapi suka menjadi batang lidi, ya, tidak suka menjadi penyapu, ya, yang terikat itu. Ini yang keempat, muta'awil, dan yang kelima mutqin, profesional, tidak ada waktu lagi menerangkannya. Kemudian membentuk atau bergabung dengan organisasi dakwah. Ini lebih jauh lagi. Tadi poin pertama menyebarkan semangat untuk mewujudkan imamah, yang kedua dakwah dan tarbiyah, yang ketiga ini membentuk atau bergabung dengan organisasi dakwah. Mengapa? Kalau kita membayangkan akan ada amal, ada imamah uzma, kan harus ada taat, ya, mendengar dan taat. Yang namanya siap mendengar dan taat itu tidak datang serta-merta, perlu latihan. Ya, perlu latihan, perlu tatbiq amali. Karena itu kita perlu bergabung dengan organisasi dakwah. Dan kalau tidak ada organisasi dakwah, kita bikin. Orang-orang yang rindu akan ada imam syar'i, harus dia siap berlatih jadi imam atau jadi makmum. Jangan selalu bilang wajib ada imam syar'i. Kita tidak berlatih jadi imam atau jadi makmum. Nanti kalau ada imam syar'i, jangan-jangan seperti Bani Israil. Begitu ada imam, dibilang kenapa dia jadi imam? Nah, ini karena tidak pernah kita. Disinilah pentingnya ada yang namanya pembinaan amal jama'i, ya, dengan organisasi dakwah itu. Yang kedua, maksimalisasi perjuangan. Saya sudah terangkan tadi tentang batang lidi itu, ya. Kalau person-person di sini yang masya Allah, saya dari tadi masuk melihat ikhwan dan akhwat ini, hati saya sangat termotivasi. Luar biasa, saya ada harapan besar bagaimana kemajuan dakwah juga di Malaysia, ya. Sebagaimana yang sekarang juga berproses di Indonesia. Tetapi kalau antum mau maksimal, pikirkan dengan baik ini. Kalau terus-menerus hidup sendiri, berjuang sendiri, banyak potensi kita ini yang percuma, yang tersia-siakan, ya, yang tersia-siakan. Karena itu mudah-mudahan kita tidak menunggu waktu lagi. Dan jangan mengatakan saya masih muda, Ustaz. Umurnya berapa? 25 tahun. 25 tahun Anda anggap masih muda. Itu muda kalau dihitung dengan orang yang 70 tahun. Iya. Tapi kalau 25 tahun dihitung dengan para pejuang Islam, itu sudah bukan muda lagi. Yang membuka Konstantinopel itu berapa umurnya? Yang menaklukkan India berapa umurnya? Yang membunuh Abu Lahab 14 tahun umurnya. Ya. Itu pejuang-pejuang dalam Islam. Jadi kita ini sering memang, ini saya masih muda, 25 tahun, 30 tahun. Apalagi kita ini tidak ada perjanjian dengan Allah SWT. Kapan kita akan dipanggil oleh Allah SWT? Karena itu tidak boleh ditunda-tunda lagi. Harus ada langkah-langkah secepatnya. Kita bergabung dengan organisasi dakwah atau kita bikin sendiri. Dengan catatan perhatikan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini pekerjaan rumah, homework buat kita. Bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa menunjukkan bahwa sesungguhnya Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa berorganisasi, bisa punya organisasi dakwah dan seterusnya sesuai dengan arahan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri. Kemudian memudahkan konsolidasi dan komunikasi umat. Saya kasih contoh begini, ini yang poin ketiga. Kalau tidak ada organisasi dakwah, kita mau bikin khilaf imam. Anda bayangkan bagaimana sebelumnya. Ada misalnya inisiator dari Saudi, ya, seorang ulama mau datang ke Malaysia. Dia harus bercakap
Untuk kita di sini saja dia bercakap dengan 50 orang. Ya, Ustaz Zahruddin, Ustaz Fauzi dan yang lain-lainnya. Tapi kalau ada organisasi dakwah, ada pemimpin, ya, dakwah ini memudahkan konsolidasi untuk buat masyru' imamatul ummah ini, ya. Karena itu kita sangat perlu untuk ini. Yang berikutnya membangun jaringan umat secara nasional, regional, nasional, misalnya se-Malaysia atau se-Indonesia, regional Nusantara, kawasan ASEAN kita, dan global dunia Islam. Perlu ada forum multaqa atau nadwa, silaturahim dan komunikasi intensif. Saya kira bisa dikembangkan nanti dalam diskusi insyaallah. Saya ingin bercerita sedikit pengalaman kalau diizinkan, atau saya tutup dulu. Saya ingin cerita sedikit pengalaman. Saya alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini semata-mata karena izin Allah. Saya memulai dakwah di Indonesia itu kurang lebih 5 atau 6 orang. Ya. Kurang lebih 20 tahun yang lalu. Saat itu saya baru selesai SMA, high school, baru selesai. Saya ikut belajar di masjid, belajar Islam. Lalu ada ceramah itu yang mengingatkan saya pentingnya dakwah. Lalu saya dengan teman-teman ada 5 orang. Waktu itu saya baru selesai SMA. Mari kita terus belajar. Dan kita mulai bentuk, ya, semacam klub lah dakwah. Ya. Alhamdulillah. Ya, saat itu saya waktu kuliah di Universitas Hasanuddin. Pernah dengar Universitas Hasanuddin? Ramai pelajar Malaysia sekarang di sana. Di Unhas, di Makassar. Ya, pernah Prime Minister sekarang ini dapat gelar doktor honoris causa dari sana, dari Universitas Hasanuddin. Ya, saya belajar di sana dulu di Fakultas Peternakan. Apa peternakan di sini? Hewan. Ini malu. Ada pertanian. Dulu pertanian tuh terus bawahnya ada ternakan. Sekarang sudah berdiri sendiri. Ya. Nah, saya belajar di situ. Alhamdulillah saya coba dengan kawan-kawan untuk menumbuhkan dakwah ini dengan kesadaran bahwa kerja utama kita dakwah. Ya. Kalau kita ingin mencontoh Rasulullah dan para sahabat, kerja utama adalah dakwah. Yang lainnya adalah merupakan sekunder. Ya. Kita boleh jadi pedagang, kita boleh jadi pegawai, kita boleh jadi apapun, tapi itu semuanya kedua setelah tugas dakwah kita. Karena itu mari semua pekerjaan menyesuaikan dengan dakwah. Alhamdulillah, karena itu saya keluar dari universitas. Tapi kalau ada orang yang keluar ya, saya tak boleh dicontoh dalam masalah itu. Saya waktu itu terpaksa keluar sebab tidak ada waktu lagi. Ya, saya sangat sibuk dengan urusan dakwah. Tapi waktu itu ada teman-teman lain mau keluar, saya larang. Ya, kami ada beberapa orang, biar saya sendiri saja yang keluar. Ya, yang lain tetap ya di dalam. Alhamdulillah sampai selesai mereka. Saya keluar, tapi saya langsung belajar bahasa Arab. Ya, saya belajar, jadi saya banting setir. Tadi pergi sana, langsung pergi. Ya, saya belajar bahasa Arab, alhamdulillah. Akhirnya belajar ke lembaga bahasa Arab di Jakarta, lalu pergi ke Saudi belajar, alhamdulillah. Saya mau gambarkan sekarang, ini Ustaz Ismail sudah pernah kami, Pak Fauzi juga ya sudah pernah. Alhamdulillah sekarang Wahdah, sekarang jadi dulu yayasan, sekarang jadi organisasi massa namanya, ormas, organisasi yang agak besar lah, nasional. Sekarang sudah punya 44 branch ya, di seluruh Indonesia. Awalnya dari Makassar itu semacam apalah Bangi mungkin atau apa ya, terus berkembang jadi bukan dari KL ya, dia dari tempat jauh di timur, dan biasanya timur ini dianggap terbelakang, tertinggal. Orang-orang menerima yang dari barat, bukan yang dari timur. Tapi sekarang alhamdulillah Wahdah sudah masuk Jakarta, ada cabang Jakarta, ada cabang Bandung, ada cabang Jogja. Jogja ini terkenal dengan gerakan Islam, alhamdulillah sudah masuk di sana. Kita punya sekarang anggota-anggota itu sudah puluhan ribu, alhamdulillah. Ya. Jadi yang terdaftar saja di atas 10.000, mungkin ada 20.000 orang yang terdaftar, ya. Belum lagi dengan keluarga-keluarga simpatisan, dan punya sekolah sampai sekolah tinggi. Ya. Alhamdulillah, ini suatu perkembangan yang besar. Dalam khitbah, dalam takhtim, perancangan, insya Allah 2015 Wahdah akan mencapai kurang lebih 100 branch, 100 cabang di seluruh Indonesia. Dan ini niat, tekad. Kita ingin menunjukkan insya Allah sebuah organisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, yang kuat dari sisi ilmu syar'i, ya, dari sisi manhaj, kemudian kuat dalam iltizam pelaksanaan syariat, tetapi modern dalam gerakan, ya, modern dalam berorganisasi. Saya yakin di Malaysia juga bisa seperti itu. Alhamdulillah sudah ada beberapa, tapi saya ingin suatu ketika di Malaysia
ya, ada organisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bisa seperti itu insya Allah. Dan saya yakin sekali dengan yang hadir di sini, ya, punya kesempatan untuk mewujudkan seperti itu, walaupun ya saya tidak tahu persis bagaimana iklim Malaysia dibandingkan dengan Indonesia. Ini sekedar pengalaman, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya menceritakan ini bukan memuji diri saya, karena tadi saya katakan ini semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mudah-mudahan pengalaman ini ada manfaatnya, ya, ada manfaatnya untuk kita. Bagaimana sebuah organisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah, organisasi yang sangat intensif berdakwah, tapi sangat cinta damai, sangat cinta dialog, sangat mendahulukan kelemah lembutan, ya, sebagaimana wasiat Rasulullah SAW, ar-rifqu wal-lin, ya, tetapi jelas bergerak untuk mewujudkan izul Islam wal muslimin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.